Halo teman-teman, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda yang akan saya ramalkan mengenai tentang judul subtema mengenai tentang sebuah keinginan, sebuah harapan kamu, sebuah komitmen kamu yang akan kamu jalankan berdasarkan rencana tujuan yang kamu jalankan ya, sesuai dengan hati jiwa kamu. Jadi di sini teman-teman kita akan melihat keinginan yang seperti apa dan harapannya apa yang akan dicapai. Pasti kita tidak tahu ya bagaimana apa yang kita inginkan, apa yang akan kita capai, apa yang akan kita lakukan. Semuanya sangat bertolak belakang sekali dengan diri jiwa kita ya. Terkadang kita memilih A, memilih B, memilih C, dan memilih D. Tapi terkadang apapun yang kita harapkan tidak memiliki sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi teman-teman di sini kembali saya akan katakan bahwa semuanya itu adalah mengenai tentang sebenarnya keinginan yang bagaimana dan harapan apa yang akan dicapai, apa yang akan kamu inginkan dari hati dan pikiran kamu, sehingga lebih terpaku ataupun memberikan sebuah sisi positif yang cukup baik dalam diri kamu ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru dan bisa membantu Anda dalam siklus kehidupan kamu yang kamu hadapi ya. Di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, sebelum saya memulai, ini saya akan kasih tahu untuk mengenai 5 zodiak ataupun 5 show yang akan kita ambil, gitu nanti kita akan dilihatkan hasilnya di akhir video ya. Zodiak dan show apa saja yang terpaut dengan ataupun lebih berpengaruh dengan judul subtema ini ya. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Ini kalau yang saya lihat mengenai tentang sebuah keinginan dan sebuah harapan ya. Ini ada sebuah pesan mengenai tentang sebuah teken kontrak ya, ataupun mengenai tentang penandatanganan sebuah masalah, sebuah mungkin sebuah urusan ataupun mengenai tentang notaris ya. Jadi ini semua berdasarkan mengenai tentang hukum ya. Jadi mungkin ada hadirnya sebuah pesan mengatakan bahwa bisa terlaksana dengan baik ataupun tidak ada sebuah kendala dalam proses penandatanganan sebuah masalah ya, ataupun sebuah konflik ya. Jadi di sini hanya saja ada seorang wanita yang bakal bisa datang untuk memberikan sebuah ikut campur tangan ya, ataupun ingin mungkin dia ingin supaya segala sesuatunya tuh ada berhubungan dengan dia, seorang wanita ya. Tapi di sini satu sisi kartu mengatakan bahwa harus ada sebuah cukup peradilan ya, karena ada munculnya pihak orang ketiga, seorang wanita yang ingin ikut campur sehingga susah untuk bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Jadi sebuah keinginan dan harapan kamu sih sebenarnya bisa tercapai dengan baik ya. Mungkin dari jual tanah kebun, ataupun mungkin dengan jual tanah properti, ataupun jual bangunan, ataupun sewa menyewa ya. Karena di sini yang saya lihat di sini bisa terlaksana dengan baik, tapi di sini ada munculnya sebuah pihak orang ketiga, seorang wanita yang mungkin dia ingin menjalankan juga, mungkin juga dia ada sebagai otoritas atau figures ya. Karena di sini juga bisa berhubungan dengan publik ya. Karena mungkin pesan ini mengatakan bahwa segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena itu semua berdasarkan dari cara pola berpikir, bagaimana kita menanggapi apakah ini benar atau tidak. Yang paling pentingnya di sini adalah mengenai tentang sebuah judication, mengenai tentang peradilan ya, yang bagaimana akan dilaksanakan, yang bagaimana yang akan dilakukan, sehingga di depan di dalamnya itu bagaimana akan disikapi dengan sebaik-baiknya, sehingga segala sesuatunya bisa dijalankan dengan sebuah proses yang cukup baik ya. Di sini ada muncul pihak orang ketiga, jadi berhati-hatilah dalam menanggapi sebuah masalah ataupun memutuskan sebuah pokok permasalahan dalam pengambilan keputusan ya. Lalu dengan sikap berkeinginan dan sebuah pengharapan yang cukup tinggi, di sini ini mengatakan bahwa
ada wishing well, come together, golden palace ya. Nah, masing-masing satu kartu ini mewakili bahwa kamu harus ada sebuah saling perhatian ya, saling memberikan support, saling memberikan sebuah bimbingan dalam jiwa kamu jika memang kamu ada melanjutkan sebuah mitra kerjasama, melanjutkan sebuah titik kerjasama yang cukup baik ya. Jadi sehingga dalam diri kamu itu ada sebuah komitmen ya, bagaimana akan kamu jalankan ke depannya. Lalu dengan di sini ada come together ya, ada juga mengatakan bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya, asalkan jangan selalu muluk-muluk berpikir ataupun memiliki sebuah sifat yang kurang bagus ya. Karena di sini yang saya lihat di sini pasti ada selalu memiliki sebuah keinginan yang lebih dari cukup ya. Tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi sebuah masalah, sebuah keinginan dan sebuah harapan. Sebenarnya di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa apa yang kamu mau bisa kamu dapatkan dengan secara mudah ya. Apa yang kamu inginkan bisa kamu berpikir lebih jernih dalam melakukan segala sesuatunya ya. Tindakan kamu sebenarnya ini sudah cukup bagus sekali. Hanya saja jangan ada sebuah penolakan bagaimana yang akan kamu jalankan ya. Karena semuanya itu yang saya lihat di sini lebih dari cukup dalam sebuah keinginan dan harapan kamu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan bisa kamu capai dengan begitu lancar dan begitu mudah ya. Jadi 3 kartu ini kalau bisa saling pengertian dan saling berpengharapan yang tinggi, berpengharapan dengan mitra kerja ya, mitra kerja sama ataupun menciptakan sebuah hubungan yang baik sehingga segala sesuatunya itu semua membutuhkan jodoh ataupun sebuah pemikiran pendapat yang berbeda tapi masih bisa dilakukan secara kebersamaan ya, ataupun dilakukan secara kekeluargaan. Nah itulah yang saya lihat ya, sebenarnya keinginan kamu tinggal hanya saja kamu jalankan dan tinggal menerima hasilnya dan tinggal menerima hasilnya itu yang cukup memuaskan atau tidak. Semuanya itu kalau yang saya lihat ya, secara kebatinan saya, yang saya terima, yang saya rasakan, kamu tidak perlu takut dan tidak perlu terlalu cemas. Hanya saja dalam keluarga kamu ataupun dalam sisi hubungan ya dengan orang lain ataupun mitra kerjasama, itu semua membutuhkan waktu, hanya membutuhkan waktu untuk mendapatkan sebuah hasil pencapaian yang memuaskan ya. Ada golden palace, lebih dari cukup ya. Ada come together, saling pengertian dan saling perhatian, dan ada wishing well. Segala sesuatunya itu bisa terpenuhi dengan baik. Hanya saja situasi kondisi yang harus memungkinkan dan lebih kelihatan lebih perfect ya. Lalu dengan sebuah rencana tujuan yang akan kamu jalankan di sini, kamu jiwa pelepasan kamu dulu secara seutuhnya. Barulah kamu bisa meningkatkan sebuah pencerahan aura kamu, segala tindakan kamu, pemikiran kamu, jiwa kamu seperti apa secara seutuhnya. Barulah kamu bisa melakukan ataupun menunjukkan sebuah rencana tujuan yang sebenarnya apa yang akan kamu capai ke depannya. Jadi kamu bisa tahu arah kamu kemana, tujuan kamu seperti apa, dan hasil pencapaian yang bagaimana yang akan kamu hasilkan. Jadi semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu bisa mencerahkan atau mencurahkan segala bentuk pengalaman kamu, bentuk ide-ide gagasan kamu, wawasan kamu, dan jiwa pelepasan kamu secara seutuhnya dalam pelaksanaan atau sebuah planning, perencanaan yang akan kamu lakukan seperti apa ya. Barulah nanti bisa mendapatkan sebuah hasil yang cukup baik ke depannya bagaimana akan kamu rencanakan. Semuanya itu pasti akan dimulai dari awal sampai tahap akhir. Tapi dalam diri kamu itu sebenarnya yang bagaimana akan kamu sikapi, semua kembali kepada kamu ya, bukan kepada orang lain. Meskipun ada banyak perbedaan pendapat, tapi segala sesuatunya pasti bisa kamu capai dengan sisi baik buruknya. Ini mengenai tentang keinginan dan harapan kamu. Di sini kamu harus dalam diri kamu itu ya, carilah tahu ya, banyaklah belajar dari sebuah pengalaman yang akan kamu rencanakan. Kamu cari tahu, kamu banyak belajar dari orang terdahulu ataupun banyak memahami segala tindakan rencana yang akan dilakukan, karena segala sesuatunya harus ada sebuah pemenuhan dalam diri kamu.
jiwa kamu secara seutuhnya, pemenuhan kamu seperti apa yang akan kamu capai nantinya, yang akan mendapatkan sebuah arah tujuan yang menjanjikan ke depannya dengan sebuah hasil yang memuaskan. Karena yang salah di sini, yang saya rasakan kamu sudah ada banyak planning, sudah ada banyak rencana untuk di masa depankan ya. Hanya saja di sini masih penuh dengan bimbang dan ragu-ragu ya. Karena di sini kartu ini mengatakan bahwa banyaklah belajar ya, banyaklah menguasai situasi kondisi dalam sebuah tahap perencanaan apa yang akan kamu lakukan. Misalnya kamu berkeinginan untuk memainkan saham ya, kamu pelajarilah saham itu seperti apa. Misalnya kamu ingin membuka toko usaha bisnis ya, mungkin bisnisnya itu mungkin mengenai tentang usaha jual makanan ataupun membuka usaha kafe ya. Nah, kamu pelajari dulu, kamu banyak belajar, kamu cari tahu bagaimana kamu cara mengembangkan bisnisnya bagaimana. Barulah ada secara membudidayakan, secara pemenuhan dalam diri kamu itu bagaimana. Barulah segala sesuatunya bisa dijalankan baik. Segala sesuatunya bisa dijalankan dengan baik asalkan ada sebuah hasil yang cukup menjanjikan ke masa depan. Ya. Nah, jadi sebuah keinginan dan harapan kamu seperti apa? Banyaklah tahu, banyaklah belajar dan carilah sebuah pengalaman. Pembudidayakan diri kamu secara seutuhnya akan apa yang akan kamu dapatkan, rezeki yang bagaimana akan kamu inginkan, semua pasti akan tergambarkan dengan sendirinya dengan janji ke masa depan kamu ya. Jadi apa yang kamu inginkan tidak perlu banyak risau, lakukan dan banyak belajar terdahulu dari orang yang berpengalaman sehingga kamu bisa mengerti bagaimana cara menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Nah, itulah yang saya kasih tahu bagaimana mengenai tentang keinginan dan sebuah harapan kamu yang seperti apa. Karena yang saya rasakan kamu selalu banyak bimbang, ragu-ragu dan tidak ada sebuah penetapan jiwa kamu ya. Karena di sini yang saya lihat itulah yang memberikan kamu tuh jadi susah sehingga kamu perlu adanya pencerahan aura ya. Nah, kalau misalnya hati jiwa kamu kurang adanya ketetapan hati, jiwa kamu kurang mantap, kurang mapan, maka apapun yang kamu inginkan semua tidak berjalan dengan baik. Jadi pencerahan aura yang paling penting. Kalau jika kamu percaya dengan saya, lakukan pencerahan aura dengan saya. Dan apapun yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi yang baik dan berpikir lebih positif ke depannya ya. Oke, teman-teman. Di sini kita akan menarik dua kartu ya. Tapi hanya dua kartu saja yang dua zodiak yang lebih berpengaruh dengan judul subtema ini ya. Yaitu pertama zodiak Scorpio, yang kedua adalah zodiak Gemini. Nah, jadi di sini ya teman-teman, itu adalah unsur dua zodiak yang lebih berpengaruh dengan apa yang kamu inginkan, keinginan dan harapan yang sebenarnya akan kamu capai. Karena yang saya rasakan banyak penuh dengan kebimbangan, banyak penuh dengan keraguan-raguan, tidak memunculkan sifat pemikiran kamu yang jernih dan bijaksana, sehingga apa yang kamu inginkan kurang bisa balance ya, kurang bisa seimbang, sehingga tidak ada terpacu dalam pembentukan unsur elemen yin dan yang. Itu semua tergantung dalam pemikiran, jiwa dan cakra aura kamu. Menurut saya itulah yang paling penting adalah kamu perlu adanya pencerahan aura. Barulah kamu bisa lebih menyikapi sifat yang positif dan mengambil keputusan yang baik. Nah, di sini kita akan melihat unsur elemen 5 show yang lebih terpengaruh yaitu show tikus, show kerbau, show macan, show kambing, dan show babi. Nah, oke teman-teman, di sini udah cukup dimengerti ya. 2 zodiak, 5 show. Itu yang lebih terpengaruh dengan sebuah keinginan dan harapan yang bagaimana yang akan kamu capai. Intinya sebenarnya itu semua mendapatkan sebuah dampak positif. Hanya saja semua tergambarkan dalam pemikiran kamu bagaimana kamu menyikapi dan bagaimana akan kamu jalankan ya. Itu semuanya sebenarnya memberikan sebuah sisi positif yang baik dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengganggu hati pikiran kamu, hanya saja kamu kurang ada sebuah ketetapan hati ya. Oke, di sini kita akan melihat bentuk doa dan pesan dari Tuhanmu seperti apa.
Di sini ada 3 kartu mengatakan bahwa jiwa pelepasan kamu secara seutuhnya ya, dan kamu bakal bisa memberikan sebuah sisi yang terbaik dalam diri kamu, dan kamu harus bisa memberikan sebuah keberkahan dalam diri kamu. Kamu lupakanlah masa lalu ataupun lupakanlah beban masa lalu. Mungkin di sini mungkin kamu terjerat dalam sebuah hukum ataupun terjerat dalam sebuah kerugian. Mungkin uang kamu banyak merugi ataupun kamu tidak bisa melepaskan dari beban masa lalu ataupun dalam sebuah tindakan yang sembrono yang sudah kamu lakukan gitu ya. Terus juga yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak belajar ya. Percaya kepada Tuhanmu, apa yang akan kamu lakukan itu semuanya harus ada sebuah ikut campur tangan dengan orang lain. Maksudnya harus ada ikut campur tangan dengan jiwa kamu dan kepada Tuhanmu. Apa yang akan kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Terus juga yang ketiga, ini mengatakan bahwa banyaklah berdoa dan banyaklah meminta petunjuk. Apa yang kamu minta, kamu akan didapatkan, dan kamu harus bisa lebih bersukacita dalam berpengharapan yang tinggi. Nah, ini adalah sebuah doa dan pesan yang cukup tinggi, cukup yang besar dalam memberikan sebuah hasrat dan gairah yang cukup besar kepada kamu ya. Nah, jadi itulah teman-teman keinginan dan sebuah harapan yang akan kamu capai. Jadi tetaplah keep spirit, positive thinking, dan memiliki sebuah mental yang cukup kuat dalam berpengharapan baik. Apa yang akan kamu capai nantinya benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang cukup memuaskan ya, sehingga apa yang kamu lakukan bisa berdampak lebih positif ke depannya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, dan bisa melakukan sebuah pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan. Jika kamu percaya dengan saya, bisa konsultasi lebih lanjut mengenai pencerahan aura ya. Oke teman-teman, Evan Jamon pamit dulu dan sampai jumpa.